Halo guys, ketemu lagi. Hari ini kita akan bahas tentang mencari keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu terjadi apabila harga yang ingin dibeli oleh konsumen itu sama dengan harga yang ditawarkan oleh produsen. Sederhananya, harga yang penjual kasih itu sama dengan harga yang kita inginin, gitu ya. Ini adalah latihan. Contoh gambar kurva permintaan di mana harga mula-mula atau P1 itu 62, permintaannya Q1-nya itu 20. Pada saat P2 naik menjadi 72, maka permintaan Q2 turun menjadi 15. Itu kurva permintaan. Sebelahnya ini ada kurva penawaran. QS, quantity supply. Harga mula-mula atau P1 itu 50, penawarannya sebanyak 12. Harga naik menjadi P2 60, penawaran meningkat Q2 jadi 17. Dari kurva permintaan dan penawaran, Anda diminta mencari keseimbangan pasar. Oke ya, jadi dua gambar ini permintaan dan penawaran nanti kita buat menjadi gambar keseimbangan pasar. Lanjut. Ini kurva tadi tentang kurva permintaan, di mana kita tahu P1 price atau harga pertama itu 62, P2 atau price kedua itu 72. Ya, 72. Q, quantity atau jumlah barang yang diminta pertama itu sebanyak 20. Q2 atau quantity 2 atau jumlah barang yang diminta kedua itu sebanyak 15. Persamaannya P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Sehingga angka tadi udah ada, kita masuk P dikurangin 62 dibagi 72 dikurang 62 sama dengan Q dikurang 20 dibagi 16 dikurang 20. Sehingga P dikurang 62 dibagi 10 sama dengan Q dikurang 20 dibagi min 5. Sehingga P dikali min 5 menjadi min 5P ditambah 62 min 62 dikali min 5 sama dengan 310 sama dengan 10Q. 10 dikali Q sama dengan 10Q dikurang 200 dapat dari 10 dikali min 20 menjadi min 200. Sehingga tinggal kita turunkan saja, ini min 5P ditambah 310 min 200 pindah ruas menjadi ditambah 200 sama dengan 10 Q. Sehingga min 5P ditambah 510 sama dengan 10 Q. Ini kita sederhanakan, kita bagi 5 aja, sehingga min 5P bagi 5 menjadi min 1P ditambah 510 bagi 5 502 sama dengan 10 Q dibagi 5 sama dengan 2 Q. Kita sederhanakan dengan dibagi 2 lagi, sehingga min 0,5P ditambah 102 bagi 2 51 sama dengan Q atau 1 Q di sini ya. Turun menjadi min Q sama dengan min 51. Ya, kita mau cari Q kan. Min Q pindah ruas. Jadi 51 pindah min 51 min 0,5P pindah jadi ditambah 0,5P. Sehingga Q sama dengan 51 dikurang 0,5P. Oke, fungsi permintaan kita dapat. Sehingga fungsi permintaan QD sama dengan 51 dikurang 0,5P. Kita lanjut lagi untuk mencari kurva atau fungsi penawaran. Oke ya. Ini fungsi penawaran tadi. Diketahui P1 itu 50. Ini P1-nya. P2-nya sama dengan 60.
kemudian Q1 sama dengan 12 mula-mula, terus Q2 naik menjadi 17. Sehingga sama, P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Sehingga P kurang 50 dibagi 60 kurang 50 sama dengan Q dikurang 12 dibagi 17 dikurang 12. Ini P kurang 50 dibagi 10, 60 kurang 50, 10. Sama dengan Q dikurang 12 dibagi 5, 17 dikurang 12 sama dengan 5. Oke, jadi P kurang 50 dibagi 10 sama dengan Q kurang 12 dibagi 5. Hingga kita masukin ke sini. P dikali 5, jadi 5P dikurang min 50 dikali 5, jadi kurang 250 sama dengan 10 kali Q. 10 Q dikurang 10 kali 12, 120. Jadi 5P dikurang 250 sama dengan 10 Q dikurang 120. Diturunkan lagi sehingga 5P dikurang 250 ditambah 120 diambil dari min 120, dia pindah ruas jadinya positif. Oke, 5P dikurang 250 ditambah 120 sama dengan 10 Q. 5P dikurang 130 sama dengan 10 Q. Bagi 5 sehingga ini dibagi 5 semua, sehingga 1P sama dengan 1P dikurang 26 sama dengan 2Q. Nanti ini kita bagikan 2 lagi biar sederhana, sehingga 0,5P sama dengan 13 sama dengan Q. Ini 1Q maksudnya. Min Q sama dengan 13 dikurang 0,5P. Tinggal dikali sehingga Q sama dengan min 13 ditambah 0,5P. Kita ketahui fungsi penawaran QS sama dengan min 13 tambah 0,5P. Jadi fungsi permintaan kita udah dapat, fungsi penawaran kita udah dapat. Kita lanjut ke mencari keseimbangan harga. Oke. Ini udah. Langkah ketiga adalah cari harga keseimbangan pasar dan jumlah keseimbangan pasar. Diketahui tadi fungsi permintaan QD sama dengan 51 kurang 0,5P. QS sama dengan min 13 ditambah 0,5P. Fungsinya itu QD sama dengan QS. Oke, cari keseimbangannya QD sama dengan QS. Sehingga masukin QD 51 kurang 0,5P sama dengan masukkan QS min 13 ditambah 0,5P. Sehingga 51 ditambah 13 sama dengan 0,5P ditambah 0,5P. Ya, 64 sama dengan 1P. P sama dengan 64. Langkah berikut kita cari jumlah keseimbangan. Jumlah keseimbangan tadi QD sama dengan 51 kurang 0,5P. Sehingga 51 kurang 0,5 dikali 64 sama dengan 51 dikurang 32 sama dengan 19. QS pun sama. QS tadi kita masukin min 13 tambah 0,5P sama dengan min 13 tambah 0,5 dikali 64. Sehingga min 13 tambah 32 sama dengan 19. Ya. Jadi keseimbangan pasar terjadi saat harga barang atau P itu sama dengan 64 dan jumlah barang atau Q sebanyak 19. Kita lanjut lihat gambar grafiknya, kurvanya. Oke. Ini kurva keseimbangan pasar. Ada harga. Tadi sudah diketahui pada terjadi keseimbangan pasar itu saat harganya 19, ya kan?
harga 19, barang yang ditawarkan dan barang yang diminta itu sama dengan 19. Titik equilibrium di sini. Jadi kembali lagi tadi, keseimbangan pasar itu terjadi apabila harga yang ditawarkan oleh produsen itu sama dengan harga yang ingin konsumen beli, ya, dalam jumlah yang sama. Oke teman-teman, cukup sekian. Terima kasih.